Si penunggu dermaga ini merasa terusik dengan kehadiran kami pada malam itu. Bahkan ketika saya berkomunikasi dengan si makhluk ini sangat marah, dan bahkan dengan ada ancaman saya bunuh kalian. Hai, di mana? Bojo mana ya? Di Brojo mana? Brojo. Nah, lulusan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kemod di Ragam Kisah. Semoga kondisi kawan-kawan semua dalam keadaan yang sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan tentu diberikan kesehatan. Itu adalah yang paling penting. Kisah kali ini dialami saya pribadi secara langsung di sebuah dermaga, sebuah fasilitas resort yang terbengkalai karena krismon yang melanda negara kita pada saat itu tahun 98, sehingga resort ini terbengkalai dan dibiarkan begitu saja sampai sekarang ini. Seiring waktu, resort yang terbengkalai ini tentu bangunannya banyak yang kosong. Di lokasi resort ini yang dianggap paling angker adalah lokasi kolam renang. Kolam renang yang sudah tidak terpakai, bahkan kalau siang hari sudah digunakan oleh penggembala kerbau. Jadi si kerbau-kerbau itu bermandi di kolam renang itu. Tetapi itu adalah lokasi yang paling angker. Nah, di samping kolam renang itu ada sebuah jalan yang menuju pantai. Itu adalah gerbang menuju kediaman makhluk-makhluk penunggu di resort itu. Lain lagi di dermaga. Di dermaga, ya teman-teman, saya agak merasakan merinding juga. Ya jujur, sebelum saya lanjutkan, saya sedikit cerita. Sebetulnya saya ingin mengangkat konten ini sudah sejak lama. Tetapi setiap kali ketika ingin membuat konten ini, selalu saja ada gangguan. Dan terakhir itu yang saya rasakan adalah ketika malam Selasa, pada saat itu malam Selasa kemarin. Setiap kali saya berbicara, saya merasakan sesuatu yang seperti sedang diawasi. Lagi-lagi saya meremang, merinding. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat ya, perhatikan ini semua bulu saya meremang. Ini bukan rekayasa. Dan pada malam Selasa itu lebih parah juga. Sepanjang saya dari rumah menuju ke rumah teman saya, meremang semua bulu. Sepertinya dia memang para penunggu resort ini tidak suka dengan niatan saya untuk menyampaikan konten. Tapi sekali lagi ini ya, saya hanya sekedar ingin menyampaikan apa yang saya alami. Jadi kembali ke penunggu dermaga itu, yang paling terkenal adalah hantu pirang. Sosok perempuan yang berambut pirang, karena dia hantu noni Belanda. Entahlah, saya juga tidak tahu kisahnya. Tetapi dari beberapa teman yang pernah melihat penampakan sosok hantu itu, cukup mengerikan juga. Nah, kita kembali ke cerita yang saya alami, yang terjadi pada malam Sabtu pada tanggal 17 Juli 2021. Jadi saya dengan beberapa rekan, 7 orang, itu tidak bisa tidur. Lalu tiba-tiba ada ide pergi ke lokasi resort itu, meskipun saya sebetulnya agak khawatir juga,
saya mendengar kisah-kisah tentang seberapa angkernya, seberapa mengerikannya resort itu. Kalau tidak salah itu pukul 2 dini hari. Rombonganlah kami berangkat ke sana, sebagian dengan menggunakan mobil, dan saya sendiri menggunakan sepeda motor. Jadi saya coba mengambil sebuah gambar tepat di sisi kanannya dermaga. Kalau kita menghadap pantai, di sisi kanan dermaga ada satu buah pohon jenis mangrove. Nah, saya malam itu memang gelap dan tidak terlihat sama sekali. Tapi saya hafal betul bahwa memang di situ ada satu buah pohon mangrove. Maksudnya awalnya memang saya ingin mengambil pohon mangrove itu dengan menggunakan aplikasi Google Cam. Saya ambil beberapa kali mengambil, lalu mengambil lagi lokasi-lokasi lain, foto-foto di lokasi lain. Selesailah pengambilan foto-foto itu dan video pendek-pendek. Lalu saya coba memeriksa dengan salah satu teman saya. Sambil satu persatu saya hapus karena tidak menemukan apa-apa, gelap. dalam hasil tangkapan kamera itu gelap. Nah, pada saat foto yang terakhir yang saya mau hapus, baru saja saya akan hapus karena saya tidak melihat, jujur saya tidak melihat foto itu. Tapi seorang teman yang memerhatikan, karena kita memeriksa bareng-bareng, berbisik, jangan dihapus. Katanya di situ saya melihat ada sebuah penampakan. Ada penampakan. Lalu saya coba perhatikan dan si handphone saya di mode terangkan. Dan ternyata memang betul terlihat sekali ada siluet yang jika diperhatikan itu membentuk sebuah wajah. Ada telinga, matanya, lalu selingai di situ. Dan saya cukup terkejut dan saya urungkan untuk dihapus. Nah, pada saat itu pun saya dan kawan-kawan mungkin merasakannya hal yang sama, bukan merasa tidak nyaman. Lalu kami bersepakat untuk segera pulang. Tapi saya penasaran. Saya ambil lagi foto yang kedua di lokasi yang sama, di tempat yang sama. Tapi ternyata hasilnya tidak sama. Sudah selesai, kami akhirnya pulang. Nah, kembali ke tempat kediaman teman saya. Ceritanya teman-teman minta juga di-share foto itu. Saya kirim juga lewat WA. Foto-foto itu saya kirim lewat WA dan ternyata anehnya hanya di handphone saya saja yang penampakan itu bisa terlihat. Handphone teman-teman yang lain itu tidak terlihat penampakannya. Dari sinilah kisah teror penunggu dermaga dimulai. Dan kami pun kembali ke rumah itu. Nah, pada saat kami bertujuh pada saat itu sedang ngobrol di teras rumah teman ini, tiba-tiba dari arah dalam rumah terdengar suara ketukan. Tok, 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 3 kali. Semua yang berada di situ mendengar. Kebetulan saya adalah yang paling dekat dengan pintu itu, duduk dekat dengan pintu. Karena ketukan itu dari dalam, bukan dari luar, dari dalam rumah. Dan saya coba korek dari situan rumah. Tadi ketuk-ketuk pintu ya. Dia tidak mengaku, bahkan dia keluar dari pintu samping dapurnya langsung ke pintu samping dan membawa beberapa gelas kopi. Dari situ kami semua terdiam. Lalu siapa yang mengetuk? Karena ketika saya buka pintu, ketika pas ketukan itu selang beberapa detik saya buka, tidak ada siapa-siapa di sana. Kosong. Oh ya, ada yang terlupa. Pada saat perjalanan pulang dari dermaga ketika saya baru sampai di rumah di kediaman teman ini, si pemilik rumah yang memang kebetulan ikut juga, dia bilang bahwa dia merasa kaki berat di punggung. Ya mungkin saya pikir itu memang dalam kondisi yang wajar pada
berangin malam kan gitu, terus namanya juga begadang kan, yang dianggap hal yang biasa. Nah, setelah menjelang subuh kami pulang semua, masing-masing pulang. Nah, besoknya saya mendapat kabar bahwa si tuan rumah dirawat. Dia terpaksa dirawat di sebuah klinik, sakit. Lalu saya pergi menjenguk, dia cerita banyak, tapi dia merasakan ada sesuatu yang ganjil. Ya perlu diingat juga teman-teman, saya lupa menyampaikan bahwa dari 7 orang yang pada saat itu berkumpul, dan kami bertujuh maksud saya, 3 diantaranya itu memang dari luar kota, dari wilayah kami. Nah, si teman ini yang pada akhirnya sakit mengantarkan ke kota asal. Ketika sampai di lokasi di sana, dia mulai merasakan kolap tadi, sehingga dia harus oleh keluarganya dijemput lalu dirawat di kota asal kami. Ya, saya juga masih berpikir bahwa itu normal-normal saja karena mungkin dia kecapean, sehingga ya tubuhnya menjadi sangat kurang fit. Tapi saya merasa penasaran gitu, karena saya juga merasa ada sesuatu yang berbeda. Lalu coba saya menghubungi salah satu teman saya lebih suka menyebutnya sebagai ahli metafisika, dan saya juga tahu kemampuannya teman ini. Saya ceritakan kisahnya. Si teman ini yang ahli metafisika ini mencoba mengontrol apa sebetulnya yang terjadi dengan teman kami ini. Dan ternyata dia merasakan energi yang negatif di teman kami yang sakit. Lalu dia mulai mengeluarkan kemampuannya, menarik si makhluk yang ada di tubuh teman kami, lalu diajak berkomunikasi. Karena pada saat itu dia juga ragu untuk meminta mediator. Akhirnya si makhluk itu dengan kendalinya dimasukkanlah ke dalam tubuhnya. Dan ternyata si makhluk itu adalah penunggu dermaga. Si penunggu dermaga ini merasa terusik dengan kehadiran kami pada malam itu. Bahkan ketika saya berkomunikasi dengan si makhluk ini sangat marah, dan bahkan dengan ada ancaman saya bunuh kalian. Saya. Ganggu kan aing maksudnya. Ganggu naon? Surah anu ngaganggu. Ganggu naon cenanya? Di mana? Pojok mana ya? Pojok mana? Pojok. Nah, urusan aja si Ade. Hah? Pojok mana ya? Karena kalian sudah mengganggu makhluk ini bernama Ki Brojo. Posisinya dia mengaku sebagai pimpinan di resort tersebut. Ki Brojo ini sangat marah dan 4 kali melontarkan ancaman dan cacian. Untungnya itu tidak berlangsung lama. Teman saya ini akhirnya segera mengeluarkan si makhluk tersebut dari tubuhnya dan minta untuk pergi. Ki Brojo ini memang berhasil dikeluarkan. Nah, setelah 1
1 hari kemudian, nah, teman saya yang sakit ini sudah mulai siuman, dia sudah mulai baikan. Dia cerita bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh kami saat pemanggilan Ki Brojo di tubuhnya. Dia mengatakan ada seseorang yang datang dan mengatakan hal yang sama. Mau apa katanya kalian datang ke tempat saya? Kalian sudah mengganggu kami. Dan dia pun sempat mengancam-ancam seperti itu. Sama persis apa yang disampaikan dengan saya. Padahal pada saat itu saya tidak bercerita banyak dengan dia. Dia bahkan dia keadaan kondisinya ya, tepar lah, dia sakit. Yang perlu diperhatikan adalah jaga etika jika teman-teman berada di sebuah lokasi yang dianggap angker. Kalaupun tidak dianggap angker, tetap jaga etika. Pesan saya hanya satu, tetap yakin pada Yang Maha Kuasa, karena dialah yang memberi kita keselamatan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton. Teman jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ragam bisa.